Saudari-saudaraku, dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Agustinus Trianto SSCC, di dalam catatan pesiaran. Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita hening sejenak, mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan permenungan dari catatan pesiaran pada hari ini dengan membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita sadari berkat Tuhan dan perlindungan Tuhan yang diberikannya. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala berkat dan rahmat serta perlindungan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami masih boleh merasakan lembaran baru hingga saat ini. Sudilah Engkau tetap menjaga kami, agar kami tetap mampu bertindak bijaksana di dalam karya dan aktivitas kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam permenungan hari ini kita bersama-sama diajak untuk belajar dari situasi yang dihadapi oleh Nabi Yeremia. Tuhan memberitahukan ancaman-ancaman yang dirancang orang untuk kita, melalui sesama kita, melalui orang-orang yang bertanggung jawab di dalam bidangnya. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang kita alami saat ini, ancaman itu sudah diberitahukan oleh pemerintah, oleh militer, oleh tim medis. Tapi pertanyaannya, apakah kita masih seperti orang yang ada di dalam kisah Nabi Yeremia, di mana mereka justru menyerang kabar yang benar, menyerang perbuatan yang baik? Apakah kita seperti orang-orang yang dihadapi oleh Yeremia saat itu, yang bisanya hanya mengkritisi, mengkritik sana sini, atau menunjukkan kenapa kita tidak bisa buat sendiri, kenapa kita mesti ngambil bantuan dari luar, kenapa kita tidak bisa memulai dari diri kita sendiri? Ini menunjukkan kualitas kita yang jelek? Tidak. Bukan saatnya kita menyalahkan atau mencari siapa yang salah. Mari kita bertekun di dalam kebenaran. Karena dengan kita bertekun di dalam kebenaran, maka kita akan menghasilkan buah di dalam perjalanan persjarahan hidup kita. Tuhan itu menghakimi dengan adil. Dia menguji batin kita. Dan biarkanlah Tuhan yang membalas semua kefasikan itu. Yang penting bukan kita yang menjadi pribadi fasik, yang hanya bisanya menyalahkan, yang hanya bisanya mengeluh. Mari kita belajar untuk mencari solusi bersama demi kebangkitan bersama. Jangan semuanya dibebankan, ini urusan pemerintah, ini urusan tim medis, ini urusan tentara, ini urusan polisi. Bukan seperti itu. Kita mesti belajar, kita mesti menghidupi semangat gotong royong. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini sangat tepat untuk kita refleksikan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Sebagaimana di dalam Injil Yohanes dikatakan, kadang kita masih seperti orang-orang Farisi. Itu orang mana sih? Itu dari suku mana? Itu dari agama mana? Wajar kalau dia mengatakan seperti itu. Wajarlah kalau kita mengambil dari sana. Bahkan ada, saya tidak mau menggunakan barang dari negara A atau B. Saudari-saudaraku yang terkasih, ini bukan waktunya untuk berpolitik. Ini bukan waktunya untuk mencari kambing hitam. Ini bukan waktunya kita untuk saling menyalahkan. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menyadari pentingnya kesadaran untuk membantu, melayani mereka yang ada di garda paling depan. Kalau kita terinfeksi, bagaimana langkah kita? Mari kita belajar mengisolasi sendiri, tidak usah keluar di dalam kamar. Lalu bagaimana makannya? Lalu bagaimana kalau ada sesuatu?
lakukanlah keluar dari kamar ketika ada sesuatu yang perlu. Kalau mau makan, kan ada anggota keluarga yang lain. Dan kita sebagai anggota keluarga, kalau anggota keluarga kita salah satunya ada yang kena atau terinfeksi oleh virus COVID-19, bagaimana kita mesti melakukannya? Bagaimana kita mesti bersikap? Bukan malah menyalahkan, bukan malah membuat perasaan orang itu jatuh, tetapi tidak. Kita mesti memberitahu, itulah cara kita berbuat, cara kita bertekun dari kebenaran. Bukan karena dia terkena virus COVID-19, tetapi bagaimana kita memberitahu, tolong kamu sekarang mengisolasi diri demi kebaikan bersama. Inilah pelayanan yang benar, bukan malah kita ikut-ikutan seperti orang-orang Farisi mengatakan bahwa kamu kena COVID-19, kamu harus pergi, kamu harus dibinasakan. Karena itu ancaman. Kita bukan orang Farisi, kita orang beriman, kita anak Allah. Kalau kita bisa memberikan masker, berikanlah masker itu secara gratis, tanpa mesti menimbulkan kerumunan banyak orang. Kalau kita bisa memberikan waktu untuk tinggal di rumah, ya tinggallah di rumah. Tidak usah pergi-pergi kalau tidak perlu. Dan bagi mereka, bagi kita yang masih harus pergi dan bekerja karena untuk menghidupi keluarga, karena tanggung jawab yang diemban, berhati-hatilah dan kerjalah secara efektif. Yang mungkin biasanya kerja sambil ngerumpi, sekarang bukan waktunya. Mari kita kerja secara efektif. Bukan karena kamu berasal dari negara mana, bukan karena kamu berasal dari suku mana, bukan karena kita beragama yang berbeda, tetapi hari ini adalah saatnya kita untuk bergotong royong seterusnya demi masa depan yang lebih baik. Bukan karena COVID-19, tetapi ini adalah ciri khas, ini adalah semangat yang kita hidupi, yaitu semangat gotong royong. Mari kita belajar. Mari kita tunjukkan, ada kok sesuatu yang baik dari negara kita. Jangan hanya bisanya menyalahkan, berpikir negatif, memuji negara lain. Saudari-saudaraku yang terkasih, orang-orang Farisi pada zamannya selalu seperti itu. Apakah kita orang Farisi? Kalau orang Farisi, wajarlah kalau hanya kerjaannya mengkritisi dan mencari salah orang lain. Tetapi mari kita belajar menjadi anak-anak terang, mencoba mencari solusi. Kalau kita tidak bisa melakukan skala besar, kita lakukan skala kecilnya. Kita tinggal di rumah, kita kerjakan secara efektif. Kalau keluar, jika memang ada sesuatu yang mendesak. Dan bagaimana kalau anggota keluarga kita ada yang terkena? Ya mari kita isolasikan dia. Isolasi di kamar, kita layani dia dengan SOP yang ada, dengan standar WHO yang sudah diberikan kepada semua orang, dengan perlakuan medis secara benar. Menolong pun harus tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar. Dan mari kita tolong, kalau kita punya uang, donasikan. Kalau kita punya masker, bagikan. Tidak perlu dengan membawa massa. Kita bisa melakukannya itu. Kita berikan kepada rumah sakit. Yang notabene banyak rumah sakit di Indonesia kekurangan masker dan baju yang dipakai untuk keamanan mereka. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita menjadi berkat hari ini, dan semoga kasih Tuhan selalu melindungi dan memberkati kita, dan semoga kasih Tuhan pun menguatkan hati kita di dalam karya dan aktivitas kita, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat melakukan aktivitas dan menikmati weekend bersama keluarga di rumah. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua. Amin.